Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Siti Azhara selaku pemateri kedua. Yang kedua, ada Muksalmina Ramli selaku pemateri pertama. Dan yang ketiga, ada Ardini Ahmad selaku pemateri ketiga. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah adalah bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan terlembaga, digunakan untuk mengomunikasikan hasil penelitian atau kegiatan ilmiah, sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas dan jelas, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Baiklah, saya persilakan kepada Muksalmina Ramli untuk memulai memaparkan materi pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksalmina Ramli dengan NIM 2503055010022. Di sini saya akan menjelaskan dua ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu cendekia dan juga lugas dan jelas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu cendekia. Cendekia artinya ragam bahasa yang mampu membentuk pernyataan dengan seksama sehingga jelas dan bisa dipahami dengan baik oleh para pembacanya. Kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proporsi logika. Karena itu, apabila sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, dua gagasan beserta hubungannya itu harus tampak secara jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh kalimat yang benar, yaitu infeksi cendawan pembentuk mikoriza atau CPM pada akar tanaman inang akan meningkatkan serapan hara fosfor melalui hifa eksternalnya. Nah, contoh di atas secara jelas mampu menunjukkan hubungan kausalitas dan juga jelas. Yang kedua, ada contoh kalimat yang salah, yaitu infeksi cendawan pembentuk mikoriza atau CPM akan mempengaruhi serapan hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang akan tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor yang dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. Nah, kalimat yang tadi adalah contoh kalimat yang salah karena tidak terungkap secara jelas dan juga bertele-tele. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Oleh karena itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga menimbulkan makna yang lugas. Pemaparan bahasa Indonesia yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan isi kalimat. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas dan hubungan antar gagasan satu dengan gagasan lainnya juga jelas. Nah, adapun contoh kalimat yang benar yaitu yang pertama ada fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa. Yang kedua ada gunung berapi terbentuk akibat aktivitas magma di dalam bumi. Kedua contoh tersebut adalah contoh yang mudah dipahami karena dituangkan dalam bahasa yang jelas dan juga lugas. Adapun contoh yang kedua yaitu contoh kalimat yang salah. Yang pertama ada tumbuhan kalau kena cahaya kayaknya bisa bikin sesuatu untuk makanannya. Contoh kalimat tadi adalah contoh kalimat yang salah karena tidak jelas dan juga tidak menyebut istilah fotosintesis. Yang kedua, gunung bisa muncul karena ada sesuatu di dalam bumi yang bergerak-gerak. Kalimat tersebut juga adalah contoh kalimat yang salah karena tidak spesifik dan juga tidak menyebut istilah aktivitas magma. Baik, saya Siti Azhara dengan NIM 25030550140 selaku pemateri kedua. Saya akan memaparkan materi tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, formal dan objektif.
Ciri formal berarti penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan bersifat resmi. Dalam ragam ilmiah, kata dan kalimat harus menggunakan bahasa baku, bukan bahasa gaul, dialek daerah, atau singkatan tidak baku. Selain itu, digunakan istilah ilmiah yang sesuai dengan bidang kajian agar komunikasi lebih tepat dan jelas. Penulis juga menghindari penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua, seperti saya, kamu, atau kami, untuk menjaga kesan netral. Kalimat yang digunakan harus efektif, jelas, dan lengkap sesuai struktur, subjek, predikat, objek, keterangan, sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Nah, contoh kalimat yang benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik terhadap pembuatan tanaman cabai. Pengamatan dilakukan selama 2 minggu dan data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Nah, contoh kalimat yang salah, kami meneliti supaya tahu apa pupuk organik bisa bikin cabai cepat tumbuh. Kita lihat-lihat selama 2 minggu, terus data kita hitung pakai cara biasa saja. Nah, yang kedua, ciri objektif. Menunjukkan bahwa bahasa ilmiah harus didasarkan pada fakta, data, dan bukti, bukan pendapat pribadi. Setiap pernyataan harus dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Ragam ilmiah juga menghindari kata-kata emosional atau penilaian subjektif seperti indah, bagus sekali, atau cantik karena bersifat pribadi. Untuk menjaga objektivitas, kalimat yang digunakan umumnya berbentuk pasif atau impersonal, sehingga fokus pada proses atau hasil, bukan penulis. Selain itu, bahasa ilmiah tidak boleh memihak atau bersifat persuasif. Isinya harus netral dan tidak mengandung ajakan. Dengan ciri-ciri tersebut, ragam bahasa ilmiah mampu menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh kalimat yang benar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu optimum untuk pertumbuhan jamur tiram berada pada kisaran 28-30 derajat Celcius. Data ini diperoleh melalui pengukuran selama 2 minggu dengan menggunakan termometer digital. Nah, contoh kalimat yang salah, jamur tiram tumbuh sangat bagus dan indah ketika suhunya pas sekitar 28-30 derajat Celcius. Kami melihat hal ini selama 2 minggu, dan hasilnya menurut kami sangat memuaskan. Baik, saya persilakan kepada Ardini Ahmad untuk memaparkan materi keempat dan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Ahmad dengan NIM 250305501019. Saya sebagai pemateri ketiga akan mempresentasikan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu ringkas dan padat dan konsisten. Nomor 4 ada ringkas dan padat. Bahasa ilmiah dikatakan ringkas karena menyampaikan informasi secara langsung, tanpa bertele-tele, hanya memuat hal yang penting saja. Sementara itu, disebut padat karena setiap kata yang digunakan memiliki makna yang jelas dan tidak ada kata mubazir. Dengan demikian, kalimat ilmiah mampu menyalurkan informasi banyak dalam bentuk singkat, jelas, dan efektif. Di sini saya akan memberikan contoh tidak ringkas atau padat, yaitu contohnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir, dapat diketahui bahwa tanaman padi tumbuh lebih baik jika diberikan pupuk organik secara teratur pada masa pertumbuhan. Nah, itu adalah contoh tidak ringkas atau padat. Sedangkan contoh ringkas dan padatnya yaitu penelitian menunjukkan padi tumbuh lebih baik dengan pemberian pupuk organik teratur. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara contoh keduanya, yaitu contoh tidak ringkas atau padat dan contoh ringkas dan padat. Teman-teman bisa lihat contoh dari keduanya, contoh tidak ringkas atau padat. Di situ dia memberikan contoh dengan kalimat bertele-tele atau kata yang mubazir.
di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir. Sedangkan di contoh ringkas dan padatnya, dia langsung menjelaskan tanpa adanya kata yang mubazir. Seperti penelitian menunjukkan padi tumbuh lebih baik dengan pemberian pupuk organik teratur. Selanjutnya di nomor 5 ada konsisten. Konsisten berarti penggunaan istilah, ejaan, tanda baca, bentuk kalimat, atau gaya bahasa harus sama dari awal hingga akhir tulisan. Hal ini penting agar pembaca tidak bingung dan makna tetap terjaga. Contoh tidak konsisten. Contoh tidak konsisten itu seperti ini. Di awal tulisan, penulis memakai istilah air limbah. Tapi setelah itu, di bagian lain, penulis menggunakan istilah air buangan dengan tujuan yang sama. Sedangkan contoh konsistennya yaitu sejak awal hingga akhir, penulis hanya menggunakan istilah air limbah. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.